Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yeni di hari ini, hari Jumat pada tanggal 12 Maret tahun 2021. Nah, anak-anak Ibu di rumah, apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik dan sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita masuk di tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Nah, hari ini masuk di subtema 1. Subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Mata pembelajaran yang sama yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, berikut penjelasan Ibu, simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Nah, hari ini kita di pembelajaran IPA, silahkan buka buku tema pada halaman 6 sampai 7. Nah, hari ini kita mempelajari tentang perbedaan gaya dan gerak. Nah, Ibu akan menjelaskan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Nah, Ibu jelaskan, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak. Nah, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Nah, Ibu jelaskan, gaya ini juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, berikut contoh gaya seperti saat kita mendorong atau menarik kursi atau meja. Dan saat kita mendorong atau menarik sebuah ayunan. Nah, pada saat mendorong meja, yang terjadi adalah meja dapat berubah posisi atau bergeser dari tempat semula ke arah depan. Dan pada saat menarik meja, yang terjadi adalah meja juga dapat berubah posisi ke arah belakang. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati ataupun menjauhi suatu benda. Atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan tersebut. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan itu yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Agar kamu lebih paham tentang gaya dan gerak, kalian bisa melakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, percobaannya adalah doronglah meja. Ya, amati apa yang terjadi dengan meja. Ketika kalian mendorong meja ini, apa yang terjadi dengan meja? Mejanya bergerak dan berpindah tempat kan ya? Awalnya di sini sampai di sini ketika kalian dorong. Adik, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Meja itu akan apa? Bergerak saat didorong. Kemana arah meja saat didorong? Tentunya arah meja ke depan ya adik-adik ya. Nah, terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong si pendorong ini mendorong meja, tanpa perpindahan posisi pendorong, meja akan bergerak menjauhi pendorongnya adik-adik. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Nah, mejanya juga akan bergerak ya adik-adik ya. Kemana arah meja saat ditarik? Tentunya arah mejanya itu bergeraknya ke arah belakang dan akan mendekati orang yang mendorongnya atau mendekati si pendorong.
Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama di tematik kelas 4 tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak, marilah kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, anak-anak, Kasuari dan Mahota dalam cerita di atas memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, kapal untuk menuju tempat tertentu. Nah, kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda melambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda akhirnya menjadi semakin cepat. Nah, ini adalah salah satu pengaruh gaya terhadap gerak. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan adik-adik. Yang pertama, mendorong meja sendiri dan bersama teman. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. Pertama, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerak meja. Apa yang kamu rasakan adik-adik ya? Lalu setelah itu, doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan adik-adik? Tentunya akan ada perbedaan ketika kalian mendorong sendiri dan mendorong bersama dengan teman kalian. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri atau berdua? Nah, saat mendorong sendirian itu lebih berat dibandingkan saat mendorong meja itu berdua. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan saat didorong berdua? Otomatis saat didorong sendiri itu lebih lambat jika dibandingkan saat didorong berdua adik-adik. Apa ya kesimpulanmu dari percobaan ini? Nah, kesimpulannya adalah meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja yang didorong oleh dua anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh akan berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong oleh dua anak otomatis 2 kali lebih besar gayanya dibandingkan jumlah gaya yang didorong dengan satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong dua anak lebih cepat dibandingkan dengan yang didorong satu anak. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong satu anak itu menjadi lebih lambat. Jadi, pemberian gaya itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita tadi pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.